wus rahino, pang wus rahino, srengenge muncul, sunarso memburat. Percaya atau tidak, tapi cerita ini banyak diyakini oleh masyarakat sebagai cerita nyata. Bagaimana seorang manusia menjalin sebuah hubungan dengan lelembut berjenis genderuwo yang bisa merubah wujud menjadi siapapun, termasuk laki-laki tampan sesuai yang diinginkan. Kemudian tim melakukan investigasi dengan berbagai macam sumber dan literatur yang ada. Tujuannya ingin menggali apakah cerita itu masih relevan atau sudah menjadi cerita usang. Sesampainya kami di sebuah perkampungan, masih di daerah Jawa Timur, bagian timur, informasi yang kami dapat, ada seorang yang sudah menjadi buah bibir karena dia pernah bercinta atau menjalin hubungan dengan genderuwo. Akhirnya dengan berjalan kaki menelusuri sawah dan perkebunan, kami menemukan partisipan yang dimaksud oleh informan, pemberi informasi kami. Dengan upaya dan strategi yang sudah kami susun, syukur beliau mau berbagi cerita tentang kisahnya sendiri, meskipun dengan berbagai macam syarat. Beliau adalah seorang janda 56 tahun yang sekarang tinggal sebatang kara di sebuah pemukiman padat penduduk. Dengan ukuran rumah minimalis, dilengkapi perabotan sederhana namun bersih dan wangi. Halamannya pun ditumbuhi tanaman yang kelihatannya tersusun tumbuh rapi, namun terawat. Kemudian sumber ekonomi beliau adalah bercocok tanam. Lalu dari hasil cocok tanam di kebun belakang rumah, beliau jual ke pasar kecamatan yang tidak jauh dari perkampungan tersebut. Ketika bercerita soal kejadian itu, beliau mengaku berusia 30 tahun. Saat itu sebelum suami meninggalkan beliau tanpa sebab, hingga sekarang tidak pernah kembali. Waktu itu hari menjelang sore. Beliau dengan tegas berbahasa Jawa detail sekali menceritakan kejadian demi kejadian itu, sehingga membuat kami merasa tertarik untuk terus menggali informasi dari cerita yang beliau sampaikan. Sayang, pas waktu beliau menceritakan, lagi-lagi beliau tidak mau direkam dan diambil dokumentasinya. Kami pun menuruti apa yang beliau kendaki, asal beliau mau berbagi cerita. Karena sesuai konten kami tentang sebuah cerita, sebelum beliau menceritakan itu, tim mulai gelisah karena ada sesuatu yang mencoba mengganggu secara tidak wajar. Kami dapat merasakan ketika tiba-tiba bau umbi-umbian yang sedang dibakar mulai menyengat. Kemudian seketika itu udara serasa dingin sekali, sampai kami dapat merasakan secara bersama-sama bulu kuduk kami berdiri. Akhirnya dengan sedikit terbata-bata beliau menceritakan pengalamannya itu, yang pada akhirnya kami rangkum, kami sesuaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Lalu kami ceritakan ulang sebagai bahan untuk konten kami. Cerita itu berawal dari kejadian aneh ketika di sini kami menyebut aku adalah beliau, Ningsih bukan nama sebenarnya, sedang mengandung anak pertama. Ketika itu usia janin dalam kandungan sudah 9 bulan. Setelah menanti 6 tahun lamanya, sejak aku menikah di usiaku waktu itu 24 tahun. Sekarang usiaku sudah 30 tahun dan Sang Hyang Widi memberi rezeki anak. Namun Sang Hyang Widi berkehendak lain. Bayi yang aku kandung lalu aku lahirkan, entah apa penyebabnya meninggal. Padahal saat aku mengandung sudah sering aku bawa ke Bu Asri, bidan setempat. Janinku pun dinyatakan sehat. Bahkan suamiku mendapat teguran untuk tidak terus menggauliku saat-saat seperti ini karena usia kandunganku sudah mulai tua. Tapi aneh, ketika Bu Bidan bertanya ke suamiku terdiam dan berkata terbata-bata, gak pernah menggauli saat aku hamil. Hah? Waktu itu aku sempat bingung dan kesal. Kok suamiku tega-teganya berbohong? Lawung, tiap malam aku diajak bercinta sampai-sampai aku menyerah karena selain capek, aku juga sedang mengandung calon anaknya. Kemudian tiba-tiba suamiku bertanya,
Bu Bidan, bagaimana caranya ibu bisa tahu istriku sering kugauli? Bu Bidan pun menjelaskan, begini Pak, di dalam vagina istri Bapak terdapat lecet atau bekas sesuatu benda yang sengaja dimasukkan, apalagi kalau bukan punya Bapak. Dengan wajah cemberut suamiku mengiyakan sambil mengangguk-anggukkan kepala. Setelah periksa dan lain sebagainya selesai, aku dan Mas Gito, bukan nama sebenarnya, pulang. Sesampainya di rumah, Mas Gito masih bertanya-tanya, Dek, kapan Mas ini menggaulimu? Bukankah semenjak kamu hamil pertama sampai sekarang 9 bulan ini, Mas belum pernah menyentuh kamu? Paling juga Mas minta kamu buat muasin Mas pakai tangan dan sesekali pakai mulutmu. Kemudian aku menimpali, Mas itu pikun. Masih saja bertanya seperti itu. Lawang sebelum habis maghrib kemarin saja Mas masih minta jatah lagi kok. Ya lupa. Masa lupa? Mas. Iya sih Mas. Gak minta pas waktu usia kandunganku masih 1-4 bulan. Tapi setelah itu kan Mas minta terus. Bahkan setiap malam. Dan Mas berbeda. Berbeda maksudmu? Saut suamiku. Ya gitulah Mas. Semakin kesal aku dibuatnya. Akhirnya dia merasa aku semakin stres. Mungkin pengaruh usia kandunganku yang sudah tua. Ya sudah. Kamu istirahat aja Dek. Kelihatannya kamu stres sampai kamu selalu halu seperti ini. Sejak itu suamiku semakin perhatian sama aku. Hingga pada malam itu perutku sakit seolah mau melahirkan. Beruntung suamiku sigap dan standby di rumah. Saat aku merintih kesakitan, suamiku langsung membopong aku ke rumah Nyai Sumi, dukun bayi yang biasa membantu proses persalinan. Iya, kenapa suamiku membawa aku ke Nyai Sumi? Karena selain panik, pada saat itu hujan lebat dan akses menuju puskesmas desa setempat sedang ada perbaikan. Maklum, dari rumah kami kalau puskesmas harus melewati jembatan. Saat itu akses jembatan sedang dalam perbaikan, jadi mau tidak mau suamiku memilih untuk membawaku ke rumah Nyai Sumi, yang rumahnya hanya berjarak 15 meter dari rumahku ini. Setibanya di rumah Nyai Sumi, aku disuruh berbaring di bayang, tempat beliau biasa praktek. Ketika itu Nyai Sumi benar-benar kaget melihat kepala bayiku sudah muncul. Disuruh tarik nafas, sampai sekarang aku masih merasakan betapa sakitnya detik-detik itu. Tidak menunggu waktu lama bayiku keluar, tapi Nyai Sumi langsung kaget. Dan aku menangis histeris karena anakku tidak bisa diselamatkan. Ketika lahir sudah tidak bisa bergerak dan Nyai Sumi bilang minta maaf sudah meninggal. Suamiku marah sejadi-jadinya sama aku, sama Nyai Sumi. Dia menangis histeris sambil terus menyalahkanku. Aku pun masih ingat saat itu aku masih dalam posisi lemas. Sembari persalinanku dibersihkan oleh Nyai Sumi, bayiku dibopong suamiku sambil menangis meronta-ronta. Keesokan harinya warga pun datang berbondong-bondong untuk melayat. Aku pun masih merasakan kesakitan di sekujur tubuhku. Sambil dipijit ibu-ibu pelayat, mereka mencoba menghiburku. Sesekali aku pun menceritakan kejadian kenapa bayiku sampai meninggal pada malam itu. Suamiku diam 1000 bahasa sampai berakhirnya pemakaman. Suamiku tetap diam, seolah mencuekanku. Batinku pun tersiksa. Di saat aku juga berduka, aku juga masih menahan rasa sakit dalam tubuhku. Keesokan harinya suamiku pun sama. Hanya sesekali menyuruhku makan dan mengantarkanku ke kamar mandi untuk pipis atau buang air besar. Begitu seterusnya sampai kurang lebih 1 minggu. Sore itu tiba-tiba suamiku pamit entah kemana. Sampai saat ini dia belum kembali. Aku sudah mencoba menghubungi keluarganya lewat salam ke orang-orang yang mau ke perkampungan seberang sana. Namun mereka tetap memberi jawaban kosong. Hingga 1 tahun berlalu suamiku tidak pernah pulang. Akhirnya aku pun pasrah untuk tidak mencarinya lagi. Hatiku pun berkecamuk tak karuan mengingat aku masih sangat mencintainya. Musim penghujan mulai datang, rintik-rintik membasahi tanah di halaman. Aku merasa tidak enak badan,
Lalu aku memutuskan untuk ke belakang membuat segelas teh. Betapa kagetnya aku ketika melihat Mas Gito ada di dapur dan sedang membuatkanku minuman. Ya ampun Mas, kemana saja kamu? Sambil kupeluk dari belakang, karena kangen sekali aku kepadanya. Sambil tersenyum Mas Gito membalikkan badan dan mengecup keningku. Dia masih diam, tak ada respon apapun kecuali senyuman saja. Dengan menyodorkan teh sesegera mungkin aku meminumnya. Teh ini rasanya beda. Teh ini lebih enak dan harumnya melati. Padahal di rumahku hanya menggunakan teh saset cap kendi yang harum dan rasanya berbeda. Aku mau menepiskan itu. Mungkin Mas Gito membawanya dari luar. Sambil terus kupeluk mesra Mas Gito, tangan Mas Gito mulai menggerayangiku dengan hausnya, seolah memang kita sudah lama tidak bertemu dan berjumbu. Aku menempikan semuanya, termasuk sempat terbesit di tengah-tengah Mas Gito menjumbuiku. Aku merasa bau badan Mas Gito sama persis sama bau badan ketika Mas Gito menggauliku saat aku hamil dulu. Aku berpikir sejenak. Bau ini membuatku ingat tentang sesuatu saat aku berkunjung ke tempat sembahyang. Serasa bau dupa yang sangat sedap. Selain itu, aku bingung dari mana Mas Gito masuk dan tiba-tiba berada di dapur. Sedangkan ukuran rumah ini kan akses masuk hanya lewat pintu depan. Aku tadi terus di depan. Saking enaknya jumbuan Mas Gito, aku lupakan dan menepiskan semua itu. Masih di tempat yang sama, beralaskan tikar seadanya. Tikar dan karpet seadanya. Kami saling memuaskan satu sama lain. Lebih-lebih Mas Gito yang terus membuatku mengerang keenakan. Iya, Mas Gito berbeda dan sangat berbeda. Selain lebih lama ukuran torpedonya, Mas Gito sangat panjang dan berbulu lebat. Aku benar-benar dibuatnya kewalahan. Padahal dulu, waktu pertama-tama sebelum aku hamil 4 bulan, Mas Gito gak segini besarnya. Pikiranku mungkin sering aku panasin jadi tambah membesar. Sampailah ketiga kalinya aku mengerang keenakan dengan posisi atau gaya bercinta yang berbeda-beda. Namun Mas Gito pun belum menyelesaikannya. Aku dapat melihat betapa gagahnya suamiku kala itu kalau sedang memacu dalam bercinta. Aku pun lemas tapi terus kulayani Mas Gito, karena kau juga ingin dia puas hingga aku juga ingin dia puas hingga tiba saatnya dia mulai mempercepat lajunya. Mas Gito berteriak, tapi aku justru takut. Teriakannya Mas Gito kok keras sekali dan suaranya benar-benar bukan suara Mas Gito. Sontak aku langsung melek dan menoleh ke belakang sambil rambutku masih dipegangi ala-ala kuda gitu sama Mas Gito. Aku memaksa melihat wajahnya yang mengerang keenakan. Posisiku memang sedang menungging melayani Mas Gito. Saat aku berhasil menoleh ke belakang, kulihat wajah Mas Gito memang Mas Gito, namun matanya merah kayak orang sakit mata. Sambil tersenyum memelukku, aku merasa hangat sekali setelah bercinta semalaman. Aku pun tertidur pulas, beralaskan karpet seadanya, dengan posisi telanjang menyamping dan dipeluk Mas Gito dari belakang. Sampai suara dari Suro Langgar membangunkanku. Iya, Langgar yang tidak jauh dari rumahku, sekitar 200 meter. Aku terbangun karena suara azan untuk warga yang menjalankan sholat menurut agamanya. Aku bukan seorang muslimah, jadi aku tidak sholat. Tapi aku kaget ketika aku terbangun, Mas Gito laki-laki tidak ada. Aku berteriak mencarinya sampai sudut-sudut rumah, namun Mas Gito tetap tidak ada. Akhirnya aku kembali ke belakang dan mengambil pakaianku yang aut-autan, tak karuan efek bercinta semalam tadi. Sambil kulipat karpet alas untuk bercinta, aku menemukan bulu-bulu kecil di karpet. Bulu apa ini? Masa ini buluku? Tidak, bulu ini mirip sapu ijuk besar-besar. Tidak mau ambil pusing, aku mencoba menyingkirkannya. Setelah itu aku membuangnya ke tempat sampah di depan rumahku. Aku mandi dan ketika matahari sudah mulai terbit, aku keluar rumah. Tetanggaku seolah menyimpan pertanyaan, namun sukar untuk bertanya padaku. Saat aku menyapu halaman, dia mundar-mandir di depan rumah hingga aku sapa duluan. Kenapa yuk?
sebutan untuk wanita yang lebih tua dariku. Ah, enggak sih, Ningsih. Sih, semalam kamu teriak-teriak kayak orang kesurupan ya? Kamu nggak apa-apa kan? Si Ningsih. Sambil nyengir aku menjawab, walah hihihi. Nggak apa-apa yuk. Suamiku pulang terus ya gituan. Oh, suamimu pulang. Kapan? Lah sekarang di mana? Aku bingung menjawabnya. Sebab suamiku sudah tidak ada di rumah. Ya, akhirnya aku putuskan menjawab. Suamiku di dalam masih tidur. Mungkin kecapean. Walah sih, Ningsih. Ya udah, tapi kalau udah bangun, mbok yo ngopi-ngopi. Orang di sini sudah pada kangen sama suamimu karena nggak pulang-pulang sih. Hihihi. Iya, aku masuk dulu ya yuk. Saatku mengakhiri perbincangan. Saat aku masuk rumah, aku berpikir suamiku kemana ya? Datang ndak bilang-bilang, pergi juga ndak pamit. Aku jadi khawatir, mungkin dia pergi sebentar. Aku mencoba memasak dan menyiapkan makanan kesukaannya. Setelah makanan selesai, aku hidangkan di dapur sambil kututup dengan tudung saji. Aku menunggu suamiku di ruang tamu. Masih saja suamiku belum kelihatan batang hidungnya. Sampai ketiduran dan terbangun pada pukul 11 siang. Mungkin efek kecapean semalam. Aku pun lapar. Ku coba membuka tudung saji. Astaga, kulihat semua makanan, bahkan nasi yang sudah kusiapkan tadi habis. Tersisa piring penuh dengan bekas orang makan. Ya, masa ini suamiku yang makan, tapi segini banyaknya habis. Sebenarnya aku senang karena masakanku dimakan suamiku. Tapi kenapa kok suamiku gak bilang kalau pulang? Setidaknya mengonkanku lah. Aku mencarinya. Ku panggil-panggil, dia tidak menyahuti. Masa dia pergi lagi? Aneh suamiku. Setelah aku beres-beres, aku ingin memasak nasi lagi karena perutku lapar. Ku buka daringan tempat untuk menyimpan beras. Selain beras yang bertambah banyak, aku di situ juga ada sekepuk uang. Banyak sekali. Ya ampun, ini pasti suamiku yang naruh. Jadi aku langsung menafsirkan bahwa selama ini suamiku bekerja keras dan memang meninggalkanku cukup lama hanya untuk ini toh. Betapa senangnya aku mendapat uang yang banyak. Beras pun bertambah, volumenya semakin banyak. Kegirangan sambil tidak lupa aku terus mengucapkan syukur kepada Sang Hyang Widi. Aja turu sore kaki lamun ana dewa ngangklang jagat